Hai guys, kali ini Mimin mau membagikan 7 anime rekomendasi Mimin yang sangat cocok buat menemani waktu istirahat dan melepas penat kalian yang mungkin jarang direkomendasikan oleh orang lain. Jadi, semoga video ini bisa memberikan alternatif yang menyegarkan buat kalian coba. Anime yang pertama ada Uchoten Kazoku atau The Eccentric Family, bercerita tentang kehidupan sehari-hari keluarga Shimogamo yang berada di kota Kyoto. Mereka merupakan tanuki yang punya kemampuan untuk berubah wujud. Anime ini berfokus pada putra ketiga Shimogamo yang bernama Yasaburo, yang punya sifat positive thinking namun juga sedikit acuh. Sehari-hari, Yasaburo bertugas melayani Tengu tua yang dipanggil sebagai Akadama Sensei yang kini sudah tidak mampu untuk terbang kembali. Akadama Sensei sendiri mengangkat murid manusia yang bernama Benten, seorang gadis cantik namun juga punya sifat yang licik. Nah, keseharian Yasaburo ini selalu dipenuhi dengan berbagai macam kegaduhan, namun akan sangat menghibur buat kita tonton. Yang kedua ada Arakawa Under the Bridge, mengikuti cerita Ko Ichimiya, seorang putra dari keluarga kaya raya. Ko sendiri sejak kecil dididik untuk tidak pernah berhutang budi pada siapapun sekecil apapun itu. Suatu hari, Ko tercebur ke sungai di bawah jembatan Arakawa dan diselamatkan oleh seorang gadis aneh bernama Nino. Karena tak ingin berhutang budi, Ko pun memutuskan untuk mengabulkan keinginan apapun dari penyelamatnya itu. Nino yang tidak berpikir panjang kemudian mengatakan bahwa ia menginginkan Ko sebagai pacarnya. Karena tidak bisa menarik ucapannya lagi, Ko dengan berat hati harus menyetujuinya. Lalu mulailah Ko tinggal di bawah jembatan Arakawa yang ternyata banyak dihuni oleh orang-orang yang aneh, seperti pria tua yang selalu menggunakan kostum kappa sampai pensiunan tentara yang menjadi sister gereja. Anime ini benar-benar absurd dan siap mengocok perut kalian. Di nomor 3 ada musisi yang mengikuti kisah seorang pria berambut putih bernama Ginku, yang sehari-harinya mengembara untuk membantu menyelesaikan masalah akibat interaksi antara manusia dan musi, yaitu makhluk tak kasat mata yang punya kemampuan supranatural. Cerita di setiap episodenya selalu berbeda-beda, jadi kalian tidak perlu khawatir akan mendapatkan cliffhanger setiap akhir episodenya. Anime ini juga punya banyak adegan yang breathtaking dan cerita yang menyentuh hati. Di nomor 4 ada anime Genshiken, yaitu sebuah anime yang mengikuti keseharian sebuah klub otaku di sebuah kampus. Ceritanya benar-benar sederhana dan relatable dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa Jepang, terutama yang punya hobi sebagai otaku. Anime ini tidak hanya menyuguhkan tontonan yang menyegarkan, tetapi juga memberikan pengetahuan seputar dunia anime dan manga. Berikutnya di nomor 5 ada Natsume Yujincho atau Natsume Book of Friends. Bercerita tentang Natsume, seorang yatim piatu yang sering dipindah asuhkan oleh kerabatnya. Suatu hari, Natsume pindah ke suatu desa di mana di sana ia tinggal bersama paman dan juga bibinya. Ketika sedang berjalan-jalan, Natsume yang sejak kecil punya kemampuan spiritual dan bisa melihat makhluk halus, tanpa sengaja melepas segel yokai yang berbentuk kucing gembul bernama Madara. Dari Madara diketahui bahwa Natsume punya nenek yang wajahnya mirip sekali dengan dirinya, yang punya hobi mengalahkan yokai dan menyegel nama mereka dalam sebuah buku. Lalu, dimulailah keseharian Natsume yang sering didatangi oleh yokai yang ingin namanya untuk dikembalikan. Walaupun temanya cukup berat, namun anime ini sendiri sebenarnya sangatlah ringan buat ditonton. Di samping itu, banyak ceritanya yang menyentuh hati dan memberikan rasa hangat bagi orang yang menontonnya. Keenam, ada Hyoka, mengikuti cerita seorang siswa pemalas bernama Oreki yang punya kemampuan deduktif yang hebat. Di sana, ia bertemu seorang gadis bernama Chitanda yang punya rasa penasaran yang tinggi. Nah, akibat Chitanda ini,
Orike yang awalnya hanya ingin bermalas-malasan di sekolah, terpaksa harus terlibat dalam upaya pemecahan kasus misteri yang terjadi di sekolahnya. Selain ceritanya yang ringan, anime ini juga punya art style yang menarik khas dari Kyoto Animation. Terakhir, ada anime Barakamon yang bercerita tentang seorang kaligrafer yang tampan dan juga berbakat bernama Handa. Suatu hari, Handa memukul seorang penilai kaligrafi veteran yang sudah menghina karyanya, sehingga ia dihukum harus tinggal di pulau terpencil oleh ayahnya. Di pulau ini, Handa bertemu dengan bocah bernama Natsu yang sering melakukan keisengan pada dirinya. Di pulau ini pula, banyak terjadi interaksi yang lucu antara Handa yang kaku dengan bocah-bocah yang jahil. Anime ini akan memberikan rasa menggelitik sekaligus mententramkan buat penonton animenya. Nah, itulah tadi beberapa daftar anime menyegarkan yang Mimin rekomendasikan buat kalian tonton. Selamat mencoba dan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa!